Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardi Alionus dengan NPM 24061040 370. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen WK Non-Test dengan dosen pengampu Ibu Jamila Aini Nasution, SPD MPD. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Sebelum masuk kepada ITP itu, kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya ITP itu. ITP atau Inventory Tugas Perkembangan dikembangkan oleh Sunario, Kardinata, dan tim pada 2003. ITP merupakan instrumen berbentuk angket yang terdiri atas kumpulan pernyataan guna mengungkap tingkat perkembangan individu mulai dari usia sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. ITP dimanfaatkan untuk mengidentifikasi penghambat perkembangan pada individu. Hasil pengolahan data ITP dapat dimanfaatkan untuk menyusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi pada hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan. Di sini kita akan melakukan beberapa interpretasi pada beberapa poin. Yang pertama pada profil individu, selanjutnya pada distribusi frekuensi kelompok, selanjutnya pada 8 butir tertinggi, 8 butir terendah pada profil individu, dan pada distribusi frekuensi individu. Kita masuk pada interpretasi yang pertama, yakni pada profil kelompok. Di sini sudah ada sebuah grafik. Saya akan menjelaskan tentang grafik ini. Di sini rata-rata pada tingkat perkembangan mahasiswa pada setiap aspek perkembangannya itu berbeda-beda. Dan di mana yang paling tertinggi terdapat pada nomor 5 pada kesadaran tanggung jawab dengan nilai 5,7, yang artinya mahasiswa-mahasiswa yang berada pada nilai tersebut sudah berada pada tingkat seksama menuju individualitas. Yang tertinggi kedua ialah pada poin nomor 1, yakni landasan hidup religius, yang artinya dengan nilai 5,6, yang artinya mahasiswa-mahasiswa pada tingkat tersebut sudah berada pada tingkat seksama menuju individualitas juga. Nilai yang terendah pada profil kelompok ini berada pada 5,3 pada aspek perkembangan kematangan emosional, yang artinya mahasiswa-mahasiswa yang berada tingkat tersebut berada pada tingkat perkembangan seksama. Selanjutnya kita masuk pada distribusi frekuensi tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara kelompok. Di sini ada landasan perilaku etis. Nah, diagram-diagram ini menunjukkan jumlah-jumlah setiap peserta yang memilih pada nilai-nilai apa saja, apakah pada nilai 4, 5, 6, ataupun 7. Kita ambil contoh pada landasan hidup religius. Nah, di sini pada yang pertama ini ada 10 mahasiswa yang berada pada tingkat seksama. Selanjutnya ada 9 mahasiswa yang juga berada pada tingkat seksama menuju individualitas. Sini juga ada tingkat ada juga 6 orang mahasiswa yang berada pada tingkat seksama menuju individualitas juga. Sini ada 11 mahasiswa yang berada pada tingkat individualitas. Selanjutnya ada mahasiswa yang berada pada tingkat individualitas juga, ada 2 orang. Selanjutnya ada mahasiswa yang berada pada tingkat individualitas juga, ada 2 orang dengan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya kita melakukan interpretasi pada butir tertinggi, 8 butir tertinggi. Pada 8 butir tertinggi ini nilai tertinggi ialah 6,4. Rata-rata tertingginya adalah 6,4, yang artinya kebanyakan mahasiswa itu berada pada tingkat individualitas menuju otonomi. Selanjutnya nilai terendahnya itu berada pada 6,0, yang artinya mahasiswa-mahasiswa tersebut berada pada tingkat individualitas. Pada yang pertama, yang nilai tertinggi itu berada pada landasan hidup religius. Sedangkan aspek terendahnya itu berada pada kematangan hubungan dengan teman sebaya.
Sedangkan rata-rata dari setiap mahasiswa itu, rata-rata tingkat capaian mahasiswa berada pada nilai 5,5. Selanjutnya kita masuk kepada 8 butir terendah. 8 butir terendah ini nilai terendah pada tingkat analisis grafik capaian. Nilai terendah daripada grafik analisis tingkat capaian perkembangan 8 butir terendah ini berada pada nilai 4,7 pada aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab, yang artinya mahasiswa yang berada pada tingkat tersebut ini berada pada tahap sadar diri menuju seksama. Sedangkan nilai tertinggi dari 8 butir terendah ini pada 5,1, yang artinya mahasiswa tersebut berada pada tingkat seksama. Selanjutnya kita melakukan interpretasi pada profil individu. Di sini kita ambil contoh dari Rosa Ayunda. Di sini nilai tertinggi yang oleh Rosa Ayunda ini berada pada nilai 6,7, yang artinya Rosa Ayunda sudah mencapai pada tahap individualitas menuju sesama. maaf. Yang artinya Rosa Ayunda ini sudah berada pada individualitas menuju otonomi. Sedangkan nilai terendahnya ialah 4,5, yang pada aspek perkembangan penerimaan diri dan pengembangannya, dan juga aspek penguasaan dan persiapan karir. Artinya dia berada pada tingkat sadar diri menuju seksama. Kita ambil contoh lagi pada Sabila Mauliza ini. Nah, aspek tertinggi oleh Sabila Mauliza ini berada pada aspek perkembangan penerimaan diri dan pengembangannya dengan nilai 6,0. Sedangkan aspek terendahnya ialah 4,8 pada aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi pada distribusi frekuensi individu. Sebelumnya saya akan menjelaskan makna warna daripada grafik ini. Warna abu-abu bernilai 4, biru bernilai 5, orange bernilai 6, dan biru muda bernilai 7. Kita ambil contoh daripada Rizky ini. Maka dia memilih 17 pernyataan pada tingkat sadar diri, 24 pernyataan pada tingkat seksama, 12 pernyataan pada tingkat individualistik, dan 13 pernyataan pada tingkat otonomi. Kita ambil contoh yang kedua pada Rosa Ayunda. Nah, Rosa Ayunda ini memilih 15 pernyataan pada tingkat sadar diri, 20 pernyataan pada tingkat seksama, 17 pernyataan pada tingkat individualistik, dan 14 pernyataan pada tingkat otonomi. Di sini ada warna-warna. Saya akan menjelaskannya. Warna biru ini menandakan bahwa daripada nilai tertinggi, dan warna hijau ini menandakan daripada nilai terendah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.